sifatnya untuk PJAS pangan jajanan anak sekolah. Jadi dari Badan POM yang kami dapat, karena kalau kami tidak melaksanakan kegiatan ini, sekolah ini tidak akan dapat sertifikat dari Badan POM tentang PJAS. 5 kunci keamanan pangan mengolah pangan. Menurut Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, cara mengolah pangan mungkin Bapak Ibu sering di rumah. Oke, masalah pangan dengan di sekitar kita tadi mungkin ada soalnya. Ya, ada 4. Yang pertama, cemaran mikroba, penggunaan PTP, cemaran kimia, penyalahgunaan bahan berbahaya. Mikroba artinya disebabkan rendahnya kondisi higienis dan sanitasi akibat dari mungkin pencuciannya kurang bersih, atau tadi daging tadi terlalu lama disimpan. Terus penggunaan PTP, bahan tambahan pengawet atau pewarna, pemanis. Terus cemaran kimia disebabkan oleh limbah industri di sekitar kita. Terus penyalahgunaan bahan berbahaya yaitu seperti borak, formalin yang biasa ada di bakso, mie yang kenyal-kenyal. Nah, itu akibatnya. Terus naik dampak masalah keamanan pangan ada 2. Yaitu mengganggu kesehatan sehingga dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. 2. Merusak citra pangan Indonesia dan menurunkan daya saing pasar global. Jadi dampak masalahnya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama mempengaruhi SDM bagi anak-anak, merusak citra pangan bangsa Indonesia ke depannya apabila kita mengirim barang itu ke luar negeri sehingga tidak ada peminatnya. Ini gue ya, aku pakai yang PDF juga. Apa itu pangan aman? Nah, pangan aman yang pertama dari fisik, biologis, dan kimia. Ada tadi? Ya, dari fisik yaitu dari rambut. Nah, biasa kita Bu, kalau ada makanan ada rambut telek, biarlah ternyata tidak kuang. Babalah. Nah, menurut Badan POM itu tidak boleh Bapak Ibu, walaupun hanya 1 helai. Nah, makanya kita disuruh pakai kerudung bermasak kalau enak. Nah, harus dari kuku. Makanya harus pakai sarung tangan. Dari kuku juga. Terus dari serangga, kerikil. Kalau dari biologinya adalah kuman atau bakteri, protozoa, cacing atau parasit yang biasanya ada banyak di daging sayuran. Terus kimia dari logam berat, bersihan. Yang kedua, pisahkan makanan mentah dari pangan matang. Artinya dipisah. Mau digabung. Terus 3, masaklah dengan benar. 4, jagalah pangan pada suhu aman. 5, gunakan air dan bahan baku yang aman. Jadi 5 kunci keamanan pangan. 5 tadi ada soal itu. Tadi dulu dapat 2 soal, jadi tahu. Aja dong ya. Atau apa sih? Wah, ya, jagalah kebersihan. Sebelum kita memulai memasak atau mengolah makanan di dapur, terlebih dahulu kita mencuci tangan dengan sabun. Menurut Badan POM, kita mencuci sabun misalnya di rumah ada sambat, kita dipakai sambat, katanya nggak boleh. Kita harus pakai memang khusus sabun cuci tangan. Menurut mereka, biasa itu terjadi pada saya. Aslikan maka kita taruh begitu, ternyata nggak boleh. Jadi kita harus menyiapkan sabun cuci tangan. Karena sambat itu kan untuk cuci piring katanya, bukan untuk cuci tangan. Nah, menurut mereka nggak boleh. Harus kita memakai sabun cuci tangan untuk mencuci tangan kita. Karena sambat isinya untuk cuci piring.
Beda. Terus cucilah tangan sesudah dari toilet, jaga kebersihan seluruh permukaan yang kontak dengan pangan dan alat untuk pengolahan makanan. Jagalah area dapur dan tangan dari serangga, hama, dan binatang lainnya. Mengapa? Apa sebab harus melakukan hal tersebut? Untuk mikroba patogen yang bisa dihasilkan dari tanah, air, hewan, dan manusia. Mikroba ini dapat terbawa oleh tangan serta peralatan masak dan makan, sehingga dapat mencemari pangan dan penyebab penyakit. Jadi, kenapa harus mencuci tangan? Karena ada penyebab. Ya, naik dua ya. Nah, kunci kedua, pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Pisahkan daging sapi unggas dan pangan hasil laut mentah dengan pangan matang atau siap saji lainnya. Jadi tidak mau digabung. Bapak Ibu, gunakan peralatan yang terpisah seperti pisau dan talenan. Jadi katanya Badan POM kalau kita masak, untuk yang pisau untuk yang bahan mentah beda dengan yang masak. Jadi menyediakan dua pisau katanya. Uang bisa makan. Nah, biasanya kan kita ini loda dicuci ini gitu. Biasa seperti itu katanya enggak, harus dipisah pisaunya. Untuk barang mentah dengan barang yang matang. Misalnya motong kue, bisa walaupun udah dicuci harus dipisah. Menurut mereka. Jadi daging uang bisa motong kue walaupun udah dicuci. Harus dipisah ya Bapak Ibu. Bukan menurut saya ya Bapak Ibu, inilah menurut Badan POM. Harus dua, simpan pangan dalam wadah yang berbeda untuk menghindari kontak antara pangan mentah dan pangan matang. Jadi tempatnya wadahnya beda. Jadi bisa saja pangan mentah itu dan orang ini pangan yang masak. Jadi beda, dibedakan. Dan uang itu tempat itu juga untuk yang masak. Mengapa seperti itu? Nah, contoh pada udang. Udang biasanya daerah belakang itu ada yang hitam itu Bu ya. Nah, biasanya kan kita ngebersih udang yang bagian hitam itu harus dibuang. Yang hitam itu biasa aku pakai ini nanti. Nah, itu harus dibuang karena cairan yang berasal dari pangan mentah seperti daging sapi unggas dan pangan hasil laut mengandung mikroba patogen yang dapat mencemari pangan lain selama penyimpanan dan pengolahan. Itu yang kedua. Silakan goyak yang ketiga. Masaklah dengan benar. Masaklah pangan dengan benar, terutama daging sapi, daging unggas, telur, dan pangan hasil laut. Rebus pangan seperti sup mendidih lebih dari 70 derajat Celcius. Nanya, siapa kalau sudah ada termon? Nah, itu kan dikira-kira apabila memang lamu menyeluruh dia mendidih ya, itu berarti sudah masak. Tapi kalau baru sedikit mendidih dia kelihatan secara menyeluruh berarti belum. Bapak Ibu tidak perlu nyimpan termometer naruh. Jangan kan beginilah namun itu kan. Nah, kalau jika tidak ada termometer untuk daging, gunakan indikator warna. Indikator warna, pastikan cairan bening dan daging tidak berwarna merah muda. Jadi dari warna kalau daging. Panaskan kembali pangan matang sampai panasnya merata. Mengapa demikian? Memasak pangan dengan tepat dapat membunuh mikroba patogen. Pangan yang dimasak pada suhu internal lebih dari 70 derajat Celcius dapat memberikan kepastian pangan aman untuk dikonsumsi. Pangan yang benar-benar harus diperhatikan adalah daging, terutama daging cincang, daging pangan utuh, dan potongan daging besar. Berarti masak daging harus benar-benar masak ya Bapak Ibu, berubah warna jadi warna merah muda. Lanjut Bu ya. Gunakan air dan bahan baku. Gunakan air yang aman atau beri perlakuan agar air aman. Di yang itu 5.
biarkan pangan pada suhu ruang lebih dari 2 sampai 4 jam. Maksudnya begini, kita selesai masak, biasanya kita simpan di meja makan. Berarti itu suhunya di ruangan itu minimal harus sampai 4 jam. Lewat dari itu kita harus simpan di kulkas minimal, karena bakteri atau mikroba tadi ada menyebar. Kita kan tidak tahu. Ya, walaupun sudah ditutup. Karena apa? Karena menurut Badan POM, kita taruh di kulkas, bakteri atau mikroba itu tidak akan bergerak di dalam kulkas. Nah, kalau di luar dia kemana-mana menyebar. Jadi kalau udah masak, kalau udah makan, taruh aja di kulkas. Jadi udah makan, panas aja. Itu Bu kata mereka. Jadi mencoba untuk seperti itu lumayan. Benar Bu, saya sudah menerapkan seperti ini. Kalau udah makan, ternyata pengen seperti sehat seperti itu luar biasa. Tapi pelan-pelan. Walaupun kadang ada lupa. Astagfirullah. Ya. Ya, simpan segera semua pangan yang cepat rusak dalam lemari pendingin, sebaiknya disimpan di bawah suhu 4 derajat Celcius. Perhatikan suhu bagian pangan lebih dari 60 derajat Celcius sebelum disajikan. Jangan menyimpan pangan terlalu lama dalam lemari pendingin. Jadi, mun barang mentah, misal ayam, ini boyo, pengen dimasak misal atau mau masak ini, maunya dipisah. Misal hari Senin, nah ini dibagi jadi 4. Jangan sampai ya setempat itu ya kita keluarkan. Masak bisa pakai air. Nah itu ada kuman di dalam itu. Jadi katanya dipisah. Nah misalnya punya daging 4 kilo untuk hari 2 dipisah 4 hari misalnya 4 macam tempat ya. Nah 4 macam untuk hari ini dikeluarkan. Cara mengeluarkan bisa ditaruh pindahkan dari freezer supaya kini malam itu baru dipakai, buang ditaruh di kulkas bawah. Ya. Kalau misalnya taruh di ruangan terbuka, jangan dibuka tutupnya. Nah, kalau misalnya mau dia pasang air, ditutup. Terus airnya ganti minimal 5 menit sekali. Jangan direndam juga terlalu lama. Ya Bapak Ibu ya. Harus jangan biarkan pangan baku mencair pada suhu ruang. Jadi pangan yang tadi yang kita keluarkan, jangan kalau esnya mulai bisa kita langsung, jangan didiamkan juga lebih lama. Apalagi bisa rendam Bapak Ibu, dengan bumbu lupa. Nah, mengapa demikian? Mikroba dapat berkembang baik dengan cepat pada suhu ruang. Menjaga suhu di bawah 4 derajat atau di atas 60 derajat dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Akan tetapi beberapa mikroba berbahaya masih dapat tumbuh di bawah suhu 5 derajat Celcius. Nah itu makanan yang disimpan, yang silang tadi lebih dari 2 sampai 4 jam. Terus yang disimpan di lemari pendingin. Jadi kalau udah dimakan ada sisa, disimpan di lemari pendingin. Oke, itu Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini gunakan air dan bahan baku yang aman. Di sini sih airnya aman semua ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang ada rasa, ada bau. Nah, itu tidak kuat untuk menyuci makanan. Karena bahan baku termasuk air dan es dapat terkontaminasi oleh mikroba, patogen dan bahan kimia berbahaya. Lanjut Bu. Ciri-ciri air bersih tadi tidak berwarna, tidak berasa atau tidak berbau, tidak tercemar kotoran. Air untuk minum atau membilas buah dan sayur, air bersih dimasak terlebih dahulu 3 menit. Nah ini terus hal yang harus diketahui. Pertama pahami, kemudian lakukan. Kita pahami dulu, kita lakukan. Pengetahuan dan pencegahan. Nah, udah Bu. Terima kasih. Jangan
Ujian akhir. Ujian terakhir. Jadi Bapak Ibu di sini kami sudah menyiapkan ini Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sekolah kita akan diadakan penilaian itu sekitar bulan 9, 8 pokoknya sampai Desember lah katanya. Jadi di bulan Juli, Agustus sebenarnya kita melakukan perencanaan gitu ya, melakukan aksi nyatanya. Jadi nanti setelah dengan Bapak Ibu, anak-anak juga nanti akan mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan. Jadi Bapak Ibu, karena kita ini kan memang banyak ya makanan yang beredar ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa lakukan checklist Bapak Ibu ya ketika membeli makanan. Checklist pertama, cek kemasan. Jadi kemasan kalau yang sudah terbuka biasa tanpa kita kesana dari mie instan misalnya gitu ya. Ada yang sudah terbuka ya. Jadi itu jangan kita gunakan ya, jangan kita makan. Terus cek label Bapak Ibu. Cek label kita sering salah Bapak Ibu melihat misalnya gini. Kita beli snack gitu, kacang misalnya ya, kacang. Kita saking keasikan tuh sambil kerja atau sambil makan terus kacang, sehingga kita lupa membaca. Di situ misalnya kemasan persaji, 6 kemasan persaji. Artinya kacang yang kita beli itu untuk 6 hari kalau kita makannya surang. Tapi kalau kita makannya ber-6 bagi 6, nah itulah yang sesuai seharusnya. Jadi kemungkinan kadang-kadang kita kok ini aku gemuk ya gitu ya, karena kelebihan kalori kita Bapak Ibu ya. Itu cek label. Terus izin edar Bapak Ibu, kita perlu Bapak Ibu karena kan sudah saking banyaknya makanan itu, walaupun ada kode POM di situ ada barcode-nya, kita perlu Bapak Ibu di HP kita itu punya aplikasi mobile BPOM untuk kita mengecek label itu benar nggak makanan ini atau kosmetik ini memang terdata di BPOM. Itu ada aplikasinya. Terus cek kadaluarsanya juga. Jadi kadang-kadang kita jangan tergiur Bapak Ibu ya dengan biasanya ada jualan gendum atau apa gitu yang murah gitu ya. Kadang tahu kita karena kita nggak teliti itu sudah lewat kadaluarsanya gitu ya. Jadi itu. Nah mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Namun kami akan memberikan tes akhir nanti Bapak Ibu setelah menjawab. Kami persilahkan Bapak Ibu kalau misalnya ingin kembali ke ruang masing-masing, tapi setelah menjawab lembar tesnya Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, tidak akan kami umumkan di web sekolah nilai Bapak Ibu. Kami hanya membuat data Bapak Ibu, nanti akan kami lampirkan dengan lembar tes dengan foto-foto kegiatan ruangan ini untuk melakukan aktivitas selanjutnya Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang